Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas mengenai tema 1 subtema 3 yang berfokus pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tema 1 subtema 2. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi. Yang pertama mengenai keberagaman. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai keberagaman, entah keberagaman suku, budaya, agama, makan khas, tarian, pakaian, dan lainnya. Jadi sini kita akan membahas beberapa mengenai keberagaman. Yang pertama yaitu makanan khas. Nah, di setiap daerah memiliki makanan khas masing-masing. Nah, tentu memiliki perbedaan masing-masing pula. Jadi setiap daerah memiliki keunikan makanannya masing-masing. Contohnya seperti ini. Ada 5 jenis gambar mengenai makanan khas. Yang pertama, sega jamblang, 2 nasi pecel, 3 lontong sayur, 4 nasi kerau, dan terakhir nasi gudeg. Nah, yang pertama, sega jamblang atau biasa dikatakan nasi jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Yang kedua, nasi pecel. Nasi pecel ini adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Yang ketiga, lontong sayur. Sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. 4. Nasi kerau adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Terakhir, nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Jadi, ini beberapa contoh dari makanan khas di setiap daerah. Nah, kalian dari Bali pasti memiliki makanan khas masing-masing. Dan barangkali kalian sudah mengetahui apa saja makanan khas dari daerah Bali. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat pada halaman 133. Di situ ada contoh gambarnya yang Bapak tampilkan ini. Lanjut mengenai rumah adat. Nah, sama seperti makanan khas, rumah adat memiliki perbedaan masing-masing di setiap daerah. Jadi tidak bisa kita samakan bentuk rumah adat di tiap daerah. Nah, Bapak juga sudah mengambil contohnya seperti ini. Nah, di sini ada 6 contoh rumah adat atau rumah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi di sini dicontohkan ada 6. Yang pertama, rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat atau Sumbar. Yang kedua, rumah Aceh yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam atau Aceh. 3. Rumah Balai Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara atau Sumut. Keempat, rumah adat Tongkonan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel, itu sukunya suku Toraja. Yang kelima, Bayi Leo, rumah adat Provinsi Maluku. Dan terakhir, rumah adat Bangka Belitung. Nah, dari ke-6 contoh ini sangatlah berbeda bentuk dari rumah adat masing-masing daerah. Jadi, tiap daerah memiliki keunikan rumah adatnya masing-masing. Di buku juga sudah ada untuk gambar ini. Lanjut, pakaian adat. Nah, tadi sudah membahas rumah adat, tentu pakaian adatnya juga beragam. Nah, di sini ada 6 contoh dari pakaian adat. Nah, untuk lebih lengkap, kalian bisa mencarinya di tempat atau di internet. Nah, di sana pasti diberikan penjelasan lebih mendetail mengenai pakaian adat di setiap daerah Indonesia. Nah, di sini sudah ada beberapa seperti yang di kiri itu memakai bagian atas khas dari daerah Jakarta. Nah, kalau dari Bali, tebak yang mana merupakan pakaian dari daerah Bali. Nah, untuk pembahasannya lebih lanjut akan dijelaskan di materi selanjutnya. Jadi, ini contoh ketiga dari keberagaman, yaitu makan khas, rumah adat, dan pakaian adat. Jadi, Indonesia memiliki
berbagai jenis keberagaman, dan tentu walaupun itu beragam, kita tidak boleh membeda-bedakan. Tetap kita harus saling menghargai perbedaan. Nah, lanjut, tadi membahas tentang keberagaman. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang bunyi. Nah, di sini kita akan membaginya dalam dua, yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, masih ingatkah kalian mengenai bunyi? Jika sudah lupa, silahkan buka catatan kalian ataupun silahkan tonton video sebelumnya. Bunyi adalah dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, seperti itu dari pengertian bunyi. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, yang pertama yaitu pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, contoh kecilnya itu seperti benda dulu ya. Jika kalian menjatuhkan kelereng di atas permukaan yang keras, contohnya keramik, pasti kelereng itu akan memantul. Sama seperti bunyi. Jika bunyi memantulkan bunyi dalam permukaan keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi, juga akan dapat memantul. Jadi bukan hanya barang seperti kelereng, bola, bunyi juga dapat memantul pada permukaan yang keras. Ingat ya, bunyi dapat memantul pada permukaan yang keras. Jadi itu pengertian dari pemantulan bunyi. Lanjut mengenai penyerapan bunyi. Nah, tadi sudah membahas pemantulan, sekarang penyerapan. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau biasa dibilang peredam bunyi, seperti karpet, kertas, kain, busa, dan wol. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya gaung. Nah, pasti kalian pernah melihat ataupun pernah berkunjung ke studio musik. Pasti di sana ada di setiap dindingnya ditempel seperti wadah telur kan. Jadi wadah tersebut berfungsi untuk meredam suara agar tidak keluar sampai ke luar ruangan dari studio musik tersebut. Jadi bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak. Jadi tadi pemantulan dapat terjadi jika ada permukaan yang keras, sedangkan untuk penyerapan bunyi dapat dilakukan jika permukaan benda tersebutlah lunak. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai tertukar. Nah, lanjut mengenai macam-macam bunyi pantul. Di sini ada gaung atau kerdam. Nah, di sini pengertiannya ya. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Seperti di dalam kamar yang kosong. Artinya tidak ada benda-benda seperti lemari, meja, kursi, cuma kamar saja. Jadi jika kamar kalian seperti ini, maka akan terjadinya gaung. Jadi jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, sehingga datangnya bunyi pantul bersama dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Jadi jika kalian melakukannya di rumah, di kamar atau di ruangan yang tidak ada benda seperti meja, lemari, kursi, dan lain sebagainya, akan cenderung terjadinya gaung. Yang kedua, gema. Nah, tadi sudah membahas gaung, sekarang gema. Gaung dan gema sangatlah berbeda. Untuk gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Nah, tadi gaung kan terjadi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi, sedangkan gema jaraknya jauh dari sumber bunyi. Datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli terucapkan, sehingga bunyi pantul terdengar dengan jelas dan lengkap. Nah,
Karena sumber bunyinya jauh, jadi saat kita mengucapkan sesuatu akan bunyi pantul tersebut sedikit lambat dari sumber bunyinya. Jadi maka bunyi pantul dari suara kita akan terdengar jelas setelah dari bunyi asli. Jadi itu gema. Dan gema sering terjadi di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh dan permukaan yang keras dan rapat. Nah, jika kalian pergi ke gua, lembah, dan bukit, pasti kalian pernah berteriak, pasti suara kalian bergema. Nah, itu contoh dari gema yang bunyi pantulnya setelah dari bunyi asli. Gema ini juga dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau goa. Nah, itu sedikit perbedaan dari gaung dan gema. Ingat, gaung itu adalah bunyi pantulnya dekat dengan sumber bunyi. Kalau gema, bunyi pantulnya jaraknya jauh dari sumber bunyi. Itu perbedaannya, jadi jangan sampai lupa anak-anak. Nah, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kalian bisa membaca buku tema 1 pada subtema 3. Untuk video pembelajaran 456 akan segera menyusul. Silahkan kalian pelajari dengan cara membaca, dan juga seringlah menonton video yang sudah Bapak buat agar menjadi referensi kalian dalam pembelajaran. Terima kasih.